Zerlin ya? Iya. Dengan Mbak Elis benar? Kan kita udah sharing-sharing sedikit nih ya kemarin di chat. Nah, terus nih permasalahan kalian itu sama dengan waktu. Nah, jadi saya juga udah minta izin kalian apakah kalian mau melakukan kelompok dan kalian mau. Jadi makanya kita di sini berdiskusi bersama, kita ngomong bersama karena ini untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah. Mungkin salah satu dari kalian bisa memberikan saran-saran atau itu saya akan memulai dari Mbak Zerlin dulu nih tentang masalahnya, bisa diceritakan lebih detail gimana? Silakan. Untuk permasalahan itu sendiri itu yang terjadi kan gara-gara kita sekarang menduduki semester 4 ya, dimana kalau misalkan di organisasi itu kan kita juga udah tingkat yang saya jadi pengurus kayak gitu ya. Terus betul juga aku tinggal di asrama atau di pondok pesantren, nah itu juga sama kak, dapat jadi pengurus juga. Terus di sisi lain semester 4 nih tugasnya juga gak kalah-kalah gitu kan, kayak misalkan apa-apa tuh kayak disuruh makanya jurnal, apa-apa artikel, belum lagi kalau misalkan ada tawaran lomba. Nah itu kan menurutku banyak banget kan permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh mahasiswa semester 4 nih. Nah terus dari situ aku tuh bingung kak, gimana sih cara kita tuh kayak bisa supaya membagi waktu kita itu tuh pas gitu, antara kita membagi buat organisasi kita tetap bisa jalan lancar, terus belajar kita gak terganggu, terus kita mau berprestasi juga oke, dan juga kita jadi santri itu juga jadi santri yang tepat. Itu dari aku itu sih kak. Oke, gitu. Aku dulu ya. Oke, sekarang kita dengan Mbak Elis untuk menceritakan permasalahannya. Silakan. Aku sih biasanya sih membagi pekerjaan, tapi karena kan juga beda karakteristiknya itu banyak seperti yang ada waktu sekolah dulu. Dari itu kayak proses yang benar-benar harus kerja yang mana pun misalnya kan kadang ada yang belum ketahui gitu, akhirnya nggak terus. Akhirnya malah kayak bentrok bulannya sama yang sama dia Itu saya menemukan kunci bahwa Mbak Zerlin tidak bisa membagi waktunya, sulit untuk membagi waktunya. Kalau untuk Elis sering menunda-nunda pekerjaan seperti itu. Oke, kalau itu saya meminta tolong kepada Mbak Zerlin dan Elis untuk mungkin membuat jadwal sehariannya itu gimana, entah itu kuliah, rapat, ngaji untuk yang santri ya, kalau terus tugasnya ini tugasnya apa ditulis gitu, sesuai dengan waktunya, lebih jauh lebih dekat yang mana, jadi dekat dari semuanya, dari pagi sampai awal sampai akhir. Silakan. 1 hour later. Mungkin cukup sudah selesai. Oke, boleh saya lihat dulu gimana jadwalnya? Banyak sekali ya jadwalnya. Yes. Banyak ya tugasnya ya, maba ya. Oke, nah gitu. Ini adalah step awal kita untuk memulai memanajemen waktu. Oke, nah kenapa? Karena dengan kita membuat jadwal ataupun struktur kayak gitu, kita itu jadi tahu mana yang paling prioritas dan subprioritas. Nah, untuk Mbak Zerlin kan sulit membagi waktunya nih, makanya saya minta tolong untuk membuat jadwalnya dari awal, dari pagi sampai malam. Nah, dengan jadwal tersebut kan mungkin ada ya kalau ada rapat, pengumuman rapat jam segini sampai selesai gini. Nah, dengan jadwal itu kan mungkin kalau di rapat biasanya cuma jadwal mulainya aja ya, untuk selesainya
Nah itu terserah ya kan, sampai selesai gitu kan nggak ada jadwalnya selesai. Nah mungkin next jadwal di bawahnya kan ada jadwal mulai nih. Nah mungkin dengan jadwal yang pertama dengan jadwal yang kedua bisa menjadi patokan atau enggak. Nah jadi kalau semua nih di jadwal yang pertama dimulai jam 7 kan nggak tahu nih selesainya jam berapa. Nah di jadwal yang kedua jadwalnya itu jam 12. Nah mungkin Mbak Zirli itu bisa membaca dari situ kan. Berarti aku harus siap-siap nih sebelum jam 12 harus tepat waktu di sana. Nah jadi dengan adanya jadwal yang tertata Mbak Zirli bisa membaca situasi kayak oh ya aku harus kesini nih gitu. Nah soalnya kalau nggak ada jadwal itu semua yang banyak itu nggak terlihat kan, jadi kayak aku harus gini. Nah kalau dengan kita terjadwal nih kita tahu tertata rapi, jadi kita mau apa ya, mindset kita berpikirnya kayak wah oh iya bisa nih, kayak lebih tenang karena kita sudah ada jadwalnya. Nah kalau tidak ada jadwal kayak di sini aku yuk kan lupa biasanya yuk ini rapat mepet. Nah jadi kita sulit untuk membagi waktunya gitu karena kita nggak sadar gitu. Bisa dimengerti? Bisa Kak, makasih ya. Oke, nah untuk Mbak Elis nih kan udah disusun nih jadwal yang paling terdekat sama yang paling terjauh. Nah, mungkin dengan jadwal yang terdekat sama yang terjauh itu berarti kan lebih prioritas yang terdekat. Nah, jadi mungkin bisa apa nantinya bisa dibuka lagi kalau aku nggak ngerjain yang deket apa yang lebih deket jadwalnya itu aku bakal keteteran. Soalnya mungkin Mbak Elis kadang gitu tadi kan ada yang sulit memahami gitu kan ya. Nah jadi dikerjain yang mudah dulu. Nah tapi kalau dengan itu kita berpikir juga waktunya. Kalau yang lama, yang waktunya lebih lama itu adalah yang mudah, tapi waktunya yang sedikit itu lebih susah. Maka nanti mbaknya juga lebih susah kalau waktunya udah mepet, malah dibuat kerja yang lain, yang mepet ini jadi lebih kepotong lagi. Nah mungkin jadi untuk waktu yang mepet ini mungkin bisa dikerjakan itu susah. Nah jadi kan mungkin dengan sekarang media apa pembelajaran yang lebih banyak ya, mungkin ada PA, ada yang lain, itu mungkin bisa mempermudah jadi untuk lebih memahami gitu. Gak apa-apa kita ngomong PA itu gak apa, tapi seperti pemantik. Jadi kayak nggak boleh yang namanya mahasiswa ya, maksudnya dosen juga tahu ini tuh asli atau enggak kan juga tahu gitu. Nah, jadi mungkin bisa minta tolong ke media pembelajaran untuk lebih memahami tentang materi ini. Karena itu tadi seperti yang sudah saya bilang bahwa meskipun deadline-nya panjang, tapi Mbak Elis lebih memahami akan memotong waktu yang pendek itu. Jadi Mbak Elis udah apa pahamnya, maksudnya nggak terlalu memahami, waktunya pendek. Nah itu malah menjadi krusial, itu kayak malah menjadi struggle-nya sampean gitu. Ya, aduh waktunya mepet, tapi aku nggak paham gitu. Nah jadi nggak apa-apa, nggak paham, tapi tetap dikerjakan, itu bisa. Nah baru dikerjakan yang deadline kedua. Gimana Mbak Elis, sudah mengerti? Oke, nah sekarang saya bertanya ke kalian dengan adanya punyanya Mbak Zaki enggak kayak jadwal, terus Mbak Elis adalah jadwal untuk tugas, itu gimana mulai dari lebih dahulu? Oke, kalau aku mungkin lebih bisa membantu banget ya Kak, karena tadi yang seperti Kakak sampaikan kan kita jauh lebih tahu kan kita mau ngapain setiap menitnya bahkan sampai per jamnya gitu. Jadi kita bisa apa ya, mengatur waktu, kita bisa siapin diri juga, terus kita jadi nggak terlalu pusing atau nggak belibet juga menjalaninya. Oke, bagus kalau gitu. Nah untuk Mbak Elis ya, Aku juga bisa membantu sih.
tugas yang sudah saya berikan tadi bisa diterapkan. Nah, nanti beberapa hari kemudian kita bisa bertemu kembali. Kita evaluasi bersama nih, efisien nggak tugas yang saya berikan. Kalau efisien, mungkin kita sudahi pertemuan kita di pertemuan yang kedepannya, karena mungkin Mbak Zeri dan Mbak Elis sudah bisa menyelesaikan masalahnya dengan tugas yang saya berikan. Tapi jika tugas yang saya berikan tidak efisien atau belum efisien untuk kalian, kita bisa memikirkan solusinya lagi untuk kedepannya. Seperti itu. Oke, bisa dimengerti. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga dengan tugas yang saya berikan bisa mempermudah kalian untuk manajemen waktu kalian. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Oke, saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.